Pendeta HTD merubah racun maut jadi sirup. Saya Pendeta HTD dari Gereja Allah Gaifu. Pak Pendeta HTD, Markus 16 ayat 17 dan 18. Megang ular, minum racun maut. Pak HTD berani nggak minum racun maut? Saya jelaskan dulu ya, megang ular itu maksudnya mengalahkan iblis. Minum racun maut itu maksudnya mengalahkan sengat maut di dalam 1 Korintus 15 ayat 54, 55, 56. Ya, maut telah ditelan dalam kemenangan. He maut, di mana kemenanganmu? He maut, di mana sengatmu? Sengat maut adalah kuasa dosa hukum Taurat. Itu sudah dikalahkan Yesus pada saat Yesus mati disalib, sehingga orang Kristen dilarang nyembelih kurban untuk mengalahkan dosa maut, ya. Seperti itu. Sudah tidak boleh lagi potong kurban, yaitu maksudnya sengat maut adalah kuasa dosa hukum Taurat. Dulu kalau tidak melakukan hukum Taurat, Anda bisa dibunuh. Bisa rajam, bisa dibunuh. Racun maut adalah sengat maut. Megang ular artinya mengalahkan iblis. Ular itu iblis. Lalu HTD ditantang dong. Pak Pendeta HTD, minum racun maut. Saya jelaskan racun maut itu sengat maut. Ya, saya lihat warnanya hijau itu. Ditaruh di dalam botol itu pembersih toilet itu yang keras itu, ya. Prostek ya, yang merek-merek itu, merek keras itu. Warnanya hijau. Lalu HTD suruh minum. Ya HTD jelasin sengat maut itu artinya racun maut itu artinya sengat maut, bukan racun kalajengking, bukan racun kayak begini. Kalau kayak begini, ini racun maut ini diminum, mati. Pasti mati. Kami berani minum, Pak. Itu yang nantang itu bilang, aku berani minum loh, Pak. Berarti Pak Pendeta kalah dong sama kami. Kami aja berani minum, bukan kalah. Pendetanya lebih pinter, ya. Tapi saya senyum-senyum aja sih, ya. Merubah racun maut jadi sirup. Akhirnya diminum juga. Yang diminum apa, Pak? Di depan kamera loh, yang diminum apa? Warna hijau itu apa? Botolnya si Prostek. Apa itu? 100% sirup. Sudah dirubah sama Pendeta HTD. Racun jadi sirup. Tanya aja yang minum tuh. Ya, HTD tidak bisa ditipu. Ya, HTD itu nggak bisa ditipu ya. Ya. Anda jebak-jebak pakai begitu ya. Ya, berarti HTD bisa merubah racun maut jadi sirup. Tanya tuh sama yang minum itu. Ya, hal seperti itu memalukan. Kalau HTD itu memalukan kayak gitu tuh ya. Ya. Jadi racun maut adalah sengat maut di dalam 1 Korintus 15 ayat 54, 55, 56. Megang ular. Ular adalah iblis, ya. Ular itu iblis. Misalnya di dalam Matius 23 ayat 33. Hei kamu ular, keturunan ular. Nah, itu keturunan iblis, itu orang-orang Yahudi itu. Makanya orang-orang Yahudi yang kelompoknya Netanyahu itu disebut jemaah iblis. Ya. Jadi Markus 16 ayat 17-18 ya, megang ular itu artinya mengalahkan iblis, minum racun maut itu artinya sengat maut mengalahkan kuasa dosa hukum Taurat ya. Jadi orang Kristen tidak boleh lagi potong kurban ya, tidak boleh. Ibrani 10 ayat 8, tidak boleh lagi potong kurban. Sudah dikalahkan itu kuasa dosa hukum Taurat. Orang tidak usah melakukan hukum Taurat, tidak akan dihukum mati. Ya, yang mau minum racun maut sudah ditengking sama Pendeta HTD. Pendeta HTD lebih pinter, ya. Sudah dirubah itu prostek hijau jadi sirup. Memalukan. Yesus Allah Maha Suci dan juga yang Maha Tinggi bersemayam
di tahtanya, tahta suci, tahta tinggi, yang maha mulia, maha perkasa, maha agung, maha besar, maha esa, maha kuasa. Sebab hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan Allah yang maha suci, maha tinggi. Sebab hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pendeta HTD pernah menengking racun maut berubah jadi sirup dong. Iya. Ya. Ya, HTD lebih pinter dari kamu ya. Ya, racun maut adalah sengat maut di dalam 1 Korintus 15 ayat 54, 55, 56 ya. Seperti itu. Sedangkan memegang ular artinya mengalahkan iblis. Anda siap mengalahkan iblis? Siap, Pak, orang Kristen kok. Anda siap mengalahkan kuasa dosa hukum Taurat? Iya dong. Siap megang ular? Siap. Siap minum racun maut? Siap. Lebih pinter dari kamu. Orang Kristen itu lebih pinter dari kamu. Very, very clear. That's it. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus. Haleluya, amin.